Selamat siang, perkenalkan nama saya Apriliani Rasidi. Saya dari mahasiswi Pancasakti Universitas Bekasi. Program pendidikan saya adalah pendidikan bahasa Inggris. NIM saya 18820500026. Di sini saya akan membuat video mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Dalam perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting bagi semua orang untuk diperhatikan. Perkembangan harus berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua perkembangan dapat berjalan sesuai dengan optimal atau sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada pada masa perkembangan, tetapi hal tersebut belum tampak pada seorang yang mengalami perkembangan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang anak yang sudah berumur 7 tahun tetapi dia masih lambat berbicara, yang sebenarnya hal tersebut sudah bisa dilakukan untuk anak lain seusianya. Hal ini bisa dikarenakan karena oleh beberapa faktor. Hal pertama yang harus diperhatikan atau dipahami adalah bahwa perkembangan tiap-tiap individu tidak sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besarnya, faktor dapat dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu 1. Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah faktor umum di dalam psikologi perkembangan peserta didik tersebut. Nah, yang pertama itu faktor dalam diri sendiri. Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri merupakan individu, salah satu faktor yang bersumber dari setiap individu. Ini merupakan faktor yang sangat tampak dan dapat dilihat sebagai contohnya tentang bakat atau pembawaan. Nah, bakat merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat sering juga disebut dengan hal-hal yang tidak menjadi keahliannya, tetapi sering dijumpai kata-kata bakat tersembunyi. Nah, dengan adanya hal tersebut, sering juga kita berpikir apakah yang telah kita lakukan ini merupakan benar-benar bakat atau kita hanya terbiasa melakukannya dan sebenarnya kita memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ataupun ada sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan ini sudah jelas terlihat merupakan sifat yang diperoleh dari orang tua atau mungkin keluarga yang lebih tua. Sifat keturunan ini merupakan sifat identik yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu ikatan keluarga. Hal ini dapat berubah dari keturunan fisik dan mental. Misalnya fisik yaitu bentuk mukanya, bentuk wajahnya, bentuk hidung dan segala macam, serta suatu penyakit dari bawaan orang tua turun-temurun. Nah, sedangkan bentuk mentalnya seperti pemarah, pemalas, pendiam, pintar, dan lain sebagainya. Dengan demikian bahwa sifat keturunan dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Nah, adapun lagi dorongan dan instruksi. Nah, dorongan adalah hal yang membuat seseorang untuk melakukan suatu hal, sedangkan naluri adalah kesanggupan dan ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana melaksanakan dorongan batin. Nah, adapun faktor dari luar individu itu ya kan. Nah, setelah mengetahui uraian tentang faktor penyebab adanya perkembangan anak juga yang tidak kalah penting dan merupakan hal yang biasanya mempunyai peranan besar dalam perkembangan anak, yaitu faktor dari luar atau faktor-faktor yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama dari faktor makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan dalam anak di lingkungan keluarganya. Nah, faktor umum yang dari ketiga tadi, yang terakhir adalah faktor umum. Nah, faktor umum ini setelah membahas tentang faktor dari dalam dan dari luar, ada juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu faktor umum. Faktor umum ini merupakan gabungan antara faktor dari dalam dan dari luar. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik anak ataupun yang sudah remaja. Begitulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.